Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Sekarang sudah musim hujan ya bun. Jemuran Clody jadi makin susah kering. Terus stok Clody menipis. Larinya pasti ke popok sekali pakai ya. Iya jawabannya. Kalau udah musim hujan, stok Clody habis, terus kemudian jemuran nggak kering-kering dan bayinya harus ganti popok, kita pasti akan berpikir ini gimana Clody-nya belum kering padahal anak sudah harus ganti popok. Ya kalau pilihan ibu-ibu yang lain beli Clody itu lebih mantap, tapi kalau saya enggak, saya larinya adalah beli popok sekali pakai. Jadi saya belum bisa konsisten untuk pakai Clody terus ke anak saya ya, karena musim hujan itu tadi jemuran numpuk, kemudian gak ada panas. Sekarang hujan, besoknya gak ada panas lagi, hujan lagi, besoknya kayak gitu lagi, besoknya kayak gitu lagi, dan seterusnya sampai akhirnya Clody itu baru kering kalau dijemur 4 hari 4 malam. Nah, kalau 4 hari 4 malam pasti stok Clody menipis dong kalau saya. Kalau ibu-ibu di luaran sana punya stok Clody banyak, itu lebih mantap. Nah, kalau saya, karena saya harus beralih ke popok sekali pakai karena terpaksa Clody-nya habis, maka saya akan menjatuhkan pilihan untuk membeli popok sekali pakai yang harganya murah, ekonomis ya, maksudnya yang murah tapi berkualitas, terus kemudian tidak menyebabkan alergi ataupun kualitasnya nggak kalah sama popok-popok lain yang mahal, kayak gitu. Nah, saya sudah nyoba beberapa merek popok sekali pakai, nanti akan saya review satu persatu ya, karena emang punya aja, jadi kayak belum habis aku ganti merek lain, belum habis aku ganti merek lain, jadi ya habisnya pun lama ya, karena kan kesehariannya Kalisa selalu pakai popok sekali pakai, popok Clody itu, jadi popok sekali pakainya mungkin yang isi 20 tuh bisa hampir sebulan atau nggak gitu lebih, karena jarang banget pakai itu. Oke, nah di pasaran kita sering banget nemuin popok sekali pakai itu ada yang tipe perekat, kemudian ada yang tipe celana juga, terus ya pasti ibu-ibu punya lah pertimbangan untuk memilih mau yang perekat ataupun mau yang apa bentuk celana atau pants. Semua ibu-ibu pasti punya pertimbangan sendiri untuk membelikan anaknya popok sekali pakai yang model mana. Tapi kalau saya akan memilih yang paling ekonomis, yang kualitasnya juga teruji, maksudnya kayak sudah ada BPOM-nya, terus kemudian kita lihat apakah popok itu beneran berkualitas, yang pasti sudah terdaftar di Kemenkes RI, itu aja. Kalau sudah terdaftar di Kemenkes RI, insya Allah aman, seperti itu ya, karena sudah melewati batas banyak uji sekali. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang apa sih perbedaannya tipe perekat sama tipe pants, dan kenapa kalau yang ada di pasaran itu tipe perekat harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang tipe celana. Itu yang akan saya bahas. Jadi video kali ini cuma mau sharing aja tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe popok, yaitu tipe perekat yang kayak gini sama yang tipe celana kayak gini. Terus kemudian kita juga bertanya-tanya dong, Bu, kalau ukuran anak saya pampersnya itu M atau L, kok jarang ya yang nemuin yang tipe perekat seperti itu. Nah, itu juga akan kita bahas. Oke, langsung aja. Kok nanti sih, sekarang ya maksudnya. Oke, sekarang aja. Yang pertama, saya mau bicara dulu tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing model dari Pampers. Yang pertama adalah ini. Ini adalah Pampers tipe perekat punya Happy Nappy yang kemarin barusan saya beli, bentuknya seperti ini. Saya emang beli Happy Nappy. Ini sudah terdaftar di Kemenkes RI. Terus kemudian pokoknya ini bagus gitu ya. Maksudnya ini tuh udah bagus Happy Nappy, dan ada banyak sekali dijual di pasaran. Kalau seandainya ini nggak bagus, pasti di pasaran kita jarang nemuin. Sebenarnya itu bukan patokan sih, tapi karena ini sudah terdaftar di Kemenkes RI, maka saya sudah percaya kalau ini memang aman untuk bayi. Nah, isi 20 ini yang ukurannya M. Kalisa sekarang umurnya hampir 7 bulan dan sekarang masih pakai yang ukuran M. Nah, seperti ini kemasannya Happy Nappy yang ukuran M, isinya 20. Ini kemarin saya beli harganya 20 berapa ya? Pokoknya 20 berapa gitu ya. Pokoknya per biji ketika saya hitung itu jatuhnya kena 1.100 rupiah aja per pieces. Jadi ya lumayan hemat. Sebentar ya, aku hitung dulu harganya itu berapa.
Karena kemarin itu pas aku nggak ngecek sih harganya berapa, cuman aku pilih kan yang paling murah yang mana, yang paling ekonomis. Itu ternyata emang Happy Nappy ya, karena harga per bijinya 1.100. Jadi kemarin tuh harganya 22.000 aja. Jadi segini nih harganya 22.000 aja yang tipe perekat. Kalau saya bandingkan sama yang tipe pants jauh lebih mahal ya. Maksudnya tipe perekat jauh lebih murah. Oke. Bentuknya seperti ini ya, ada stikernya gambar lucu-lucu gitu, terus ada bagian plastik untuk merekatkan tape-nya itu. Nah, perekatnya ini. Nah, di sini kelebihannya jauh lebih murah tuh yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mau ngecek bayinya tuh pup atau isinya sudah penuh atau enggak, kita tinggal buka perekatnya aja, terus kita intip gitu ya. Terus kemudian kalau sudah selesai ngintipnya, baru kemudian kita rekatkan lagi, beres. Dan ini cocoknya untuk bayi 0-4 bulan. Itu kenapa kita jarang banget nemuin popok perekat yang untuk ukuran di atasnya M. Saya belum pernah nemu. Nggak tahu nanti kalau ada yang udah pernah nemu, boleh banget komen di kolom komentar. Nah, tapi kekurangannya adalah ini sudah tidak efektif kalau dipakai ke bayi yang dia motoriknya sudah aktif banget. Sudah aktif yang bun. Mulai aktif ya bun. Apa sih? Maksudnya tipe celana, tipe perekat itu nggak cocok banget dipakein ke bayi yang dia sudah gerak-gerak, yang pergerakannya sudah makin aktif. Jadi nggak cocok banget. Sebenarnya kan popok perekat itu disarankan untuk bayi 0-4 bulan. Tapi kalau bayinya yang usianya di bawah 4 bulan tapi motoriknya sudah aktif, makin aktif ya bun itu tadi, bayinya kan pasti akan lari-lari kalau mau dipakein. Nggak lari sih, 4 bulan nggak ada yang lari. Maksudnya kayak berguling-guling, kayak berubah bentuk, akhirnya jadi susah mau makein popoknya. Nah, itu nggak enaknya. Terus yang selanjutnya, kadang kekurangannya ya, yang pertama itu tadi, jadi kayak nggak efektif dipakein ke bayi yang motoriknya sudah aktif. Terus yang kedua, kalau kita sering buka tutup perekatnya untuk ngecek, itu nanti perekatnya akan jadi kayak nggak rekat gitu lagi loh, nggak nempel. Nah, kalau nggak nempel ini bahaya dong. Kalau sampai misalnya lepas perekatnya dua-duanya, samping kanan samping kiri lepas, akhirnya kan jadinya malah bahaya kayak gitu. Nah, tapi yang pasti ini jauh lebih murah, 1.100 aja per pieces, itu murah banget ya. Karena saya sebagai ibu baru pasti akan milih yang harganya ekonomis, kualitasnya bagus ya, karena itu kan dia cuma sekali pakai, jadi habis dipakai ya langsung dibuang kan, kayak gitu aja. Nah, yang selanjutnya adalah yang selanjutnya sebentar ya. Oke. Dan ini jauh lebih murah harganya tuh ya, karena dia kayak gini aja modelnya, kayak tengahnya ini anti apa, yang anti pipis itu, anti bocor itu, yang bisa menyerap pipis. Terus samping-sampingnya kayak dari plastik gitu kan, bukan dari plastik sih, apalah pokoknya dari bahan yang nggak terlalu daya serapnya tinggi, jadi tinggal direkatkan aja. Jadi bikinnya tuh gampang, kayak ini yang untuk daya serap pipisnya, kemudian dikasih perekat, udah itu aja. Beda kalau popok sekali pakai yang tipe pants nih, lihat. Ini dari Mami Poco. Sebenarnya saya nggak adil sih bandingin Mami Poco sama Happy Nappy ya, karena kualitasnya kan beda. Kayaknya Mami Poco lebih di atasnya Happy Nappy. Kalau kita lihat popok celana ukurannya jauh lebih besar ya, untuk sama-sama yang M. Jadi ini saya beli Mami Poco yang M, kemudian Happy Nappy juga M. Dan kita lihat ukurannya, yang ini segini, yang ini sekecil ini. Nah, gede juga gedean dari Mami Poco tuh, kelihatan ya. Jadi dia segini, dan ada beberapa sisi ini dari Mami Poco yang nggak tercover oleh Happy Nappy. Oke, keuntungannya pakai Mami Poco adalah dia lebih praktis dipakein ke bayi yang sudah mulai aktif. Jadi kayak strup gitu aja beres. Jadi meskipun dia bergerak kemana-mana, nggak harus berbaring. Nah, kalau pakai popok perekat kan dia harus berbaring. Kalau ini nggak, dia meskipun kayak lari, enggak sih, kalau lari nggak bisa sih. Maksudnya sambil berdiri atau nggak gitu, sambil jongkok atau apa. Makanya posisinya ini lebih fleksibel dibandingkan kalau makein ke bayi popok perekat kayak iya, popok perekat kayak gitu. Terus ini kelebihannya lagi yang lainnya adalah ya udah sih, mudah dipakai aja. Cuman kekurangannya yang pertama jauh lebih mahal, karena biaya operasional pembuatannya juga pasti banyak. Ini lihat ya, ini jahit loh. Ini jahitan loh kak. Ini kak perekatnya nih tuh, dari karet gitu yang elastis. Ininya juga.
Tuh, jadi kayak biaya pembuatannya jauh lebih menghabiskan banyak dana untuk membuat popok tipe pants dibandingkan yang popok tipe perekat. Itu yang membuat dia jauh lebih mahal. Terus kemudian sekali kan gini, kalau kita mau ngecek itu kan biasanya pakai buka pinggir. Kalau mau diintip aja dari atas dari pinggangnya si bayi ya nggak apa-apa, tapi kan kayak susah ya karena pupnya kan ada di bawah. Jadi kayak kita susah aja ngeceknya. Kalau pakai popok perekat kan bisa dibuka perekatnya dikit, diintip, udah beres. Tapi kalau ini nggak bisa. Jadi ngintipnya harus dari atas. Maksudnya nggak bisa dilihat dari samping. Ini kita ngintipnya harus dari atas, kemudian dilihat kayak gini, dilihat banget apakah bayinya BAB atau enggak kayak gitu. Kalau bayinya BAB ya harus segera ganti. Terus kekurangan yang ketiga adalah kalau bayinya BAB, kita kan harus ngerobek ini ya, ngerobek jahitan samping ini. Nah, kenapa harus dirobek? Dan ngerobek itu butuh tenaga besar, ya kan? Ada beberapa merek popok itu yang sudah saya coba, dia ngerobek ininya agak susah, jadi kayak kita kesusahan banget. Nah, kalau seandainya nggak dirobek sampingnya, misalnya kayak kita kesusahan ngerobek, misalnya lagi, ya nggak mungkin sih ada yang kesusahan ngerobek, tapi kalau seandainya kita mau ngelepas si popok tipe pants, tapi agak ditarik ke bawah gitu, kayak ngelepas, mohon maaf, celana dalam, itu pasti nanti BAB-nya akan kemana-mana. Kayak gitu, ngenain kakinya si bayi, jadinya malah makin repot lagi. Kayak gitu, jadi kita harus bersedia, menyediakan tenaga untuk buka jahitan di samping ini sebelum dibuang, kayak gitu. Dan kalau aku biasanya gini ya, ini udah ya, selesai. Itu tadi adalah kekurangan dari popok tipe pants. Nah, kalau aku biasanya, ini misalnya habis pupnya bayi. Ini habis pupnya bayi ya. Biasanya ini yang udah habis dipakai tuh aku gulung kayak gini. Aku gulung kayak gini. Nah, ini kan perekatnya masih rekat tuh. Aku rekatin kayak gini. Jadinya nanti ininya tuh mampat bagus. Kayak maksudnya meskipun dibuang, popok sekali pakainya dibuang, tapi tuh kayak nggak makan tempat gitu loh. Beda kalau sama ini, karena ini nggak ada perekatnya. Jadi kalau abis disobek, tepinya abis disobek, kita kan harus gulung, itu kayak susah aja gulungnya dan gak ada perekatnya, jadi nanti dia akan ambiar lagi bentuknya seperti itu. Tapi ini semuanya tergantung pilihan. Kalau memang ibu-ibu yang lain di luar sana rezekinya banyak ya, amin, bisa beli popok pants yang tipe pants, ya boleh banget beli tipe pants. Atau kalau yang seleranya yang kayak saya yang milih yang ekonomis aja, ya pilih yang perekat. Tapi kayak gini ya, kita juga tergantung melihat ketersediaan produk. Soalnya kalau yang ukuran L itu kan untuk bayi yang udah agak gede ya, maksudnya dia mungkin udah bisa jalan atau nggak gitu udah bisa lari. Kita akan kesusahan untuk makein ke si bayi gimana caranya makein popok yang tipe perekat padahal bayinya kabur-kaburan kayak gitu. Pasti akan susah banget. Jadi menyesuaikan aja, karena di pasaran juga popok yang ukuran L tipe perekat juga saya belum pernah nemu kayak gitu. Tapi percayalah wibu sekalian yang nonton video ini, saya jarang banget pakai pampers. Paling ya itu tadi, kalau stok Lodi habis baru deh pakai pampers. Ya enak sih. Saya khawatirnya kalau sering pakai pampers takutnya nanti jadi keterusan, jadi nggak mau nyuci Lodi, jadi nggak mau kesusahan, kerepotan untuk nyuci, jemurnya lama kayak gitu. Tapi di balik itu semua kita bisa dapat manfaatnya. Ya kayak kulit bayi bebas iritasi, nggak ruam, nggak alergi, terus juga hemat, lebih hemat ya, cuannya jadi lebih hemat. Terus yang selanjutnya kita juga ikut menjaga lingkungan dengan tidak menambah plastik dari popok sekali pakai, karena ya jumlahnya sudah banyak banget di dunia ini. Maksudnya bekas popok sekali pakai tuh udah banyak banget, dan ini kan dari plastik ya, plastik itu susah banget direduksinya tuh susah banget, butuh waktu beberapa tahun, puluhan tahun hingga hampir ratusan tahun baru bisa terurai, dan itu akan mencemari lingkungan, mencemari tanah seperti itu. Jadi mending pakai Lodi. Enggak sih, emang soalnya saya pakai Lodi gitu. Udah, itu aja. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan ibu-ibu sekalian yang ingin membelikan popok sekali pakai untuk anaknya, mau pakai tipe pants, ting, atau nggak gitu mau popok yang tipe perekat, tet. Udah ya. Udah, kayak gitu aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.